Welcome to our channel. Ketika kembali memenangkan pemilu tahun 2024, Vladimir Putin praktis mengukuhkan diri sebagai pemimpin Rusia yang berkuasa paling lama. Presiden berusia 71 tahun tersebut bahkan melewati rekor diktator Soviet Joseph Stalin yang berkuasa dari tahun 1922 hingga kematiannya pada tanggal 5 Maret 1953. Di sisi lain, tak ada yang mampu menyaksikan betapa populernya Putin. Pada tahun 2015 misalnya, ia muncul sebagai orang paling berpengaruh di dunia untuk ketiga kalinya versi majalah Forbes. Kemudian, yang tak kalah penting, Putin tentu saja menikmati kepopuleran di negara sendiri yang membuatnya mampu naik ke tampuk kekuasaan tertinggi seperti hari ini. Jadi, bagaimana seorang Vladimir Putin menjaga itu semua? Menjaga kekuasaan. Putin telah berganti jabatan beberapa kali. Pertama sebagai Perdana Menteri pada 1999 sampai menjadi presiden di tahun 2000 hingga 2008. Kemudian pada 2008, Putin kembali didapuk sebagai Perdana Menteri hingga 2012 untuk selanjutnya kembali jadi presiden di tahun 2012. Mantan kosmonaut Soviet dan anggota parlemen, Valentina Tereshkova, yang merupakan salah satu pendukung kuat Putin, telah mengusulkan agar masa jabatan presiden kembali ke nol sehingga Putin bisa berkuasa lagi. Hal ini, sebagaimana BBC mengutip dalam rilisnya, membuat sejumlah kalangan menuding Putin ingin kembali berkuasa seumur hidup atau setidaknya sampai 2036 mendatang. Faktanya, Putin terbukti dapat menjaga kekuasaannya dengan baik. Pada Januari 2020 lalu, ia menggagas agar konstitusi diamandemen berdasarkan pemungutan suara rakyat, di mana salah satu hal yang diamandemen adalah masa jabatan presiden diperpanjang 2 masa jabatan sehingga Putin bisa kembali menjadi presiden. Usahanya itu kemudian ditunjang dengan kuatnya dukungan rakyat Rusia. Putin pun kembali terpilih untuk kelima kalinya setelah penghitungan suara menunjukkan perolehan suara yang mencapai 87%. Setelah sebelumnya, ia mendulang lebih dari 76% suara pada 2018. Pertanyaannya, mengapa Putin begitu populer di Rusia? Pertama, Putin dinilai sukses membawa Rusia keluar dari petaka krisis ekonomi dan politik yang telah melilit negeri itu sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Kedua, berdasarkan jajak pendapat yang dihimpun Asia Times, popularitas Putin menunjukkan peningkatan setelah invasi Ukraina, lantaran secara mengejutkan ekonomi negara ini tetap kuat setelahnya. Patriotik sejak dini. Jauh sebelum memimpin Rusia, hari-hari berakhirnya perang dingin antara komunisme dan barat adalah masa tumbuh kembang Putin. Setelah belajar hukum di Universitas Negeri Leningrad, Putin bergabung dengan KGB, salah satu organisasi intelijen terbaik dunia. Ia dikirim ke kota Dresden di Jerman Timur dan bertugas sebagai petugas rendahan saat revolusi 1989 terjadi. Bisa dikatakan ia masih tak berdaya menentang perubahan. Namun setibanya di kampung halamannya di Saint Petersburg, Putin dalam sekejap menjadi tangan kanan wali kota baru, Anatoly Sobchak. Bahkan ketika Sobchak jatuh, kariernya tetap meningkat dan ia terus menjalin jaringan bersama kalangan elit Rusia yang baru. Selanjutnya, Putin pindah ke Moskow dan sukses di FSB yang merupakan organisasi penerus KGB. Pernah dengar perang Chechnya? Chechnya atau Chechen merupakan wilayah di barat daya Rusia yang berusaha mendeklarasikan kemerdekaan saat Uni Soviet runtuh. Perang Chechnya sendiri terjadi 2 kali, yakni 1994 dan 1999. Pada percobaan dalam perang pertama, Rusia gagal. Namun saat perang kedua pecah, Putin telah menjadi Perdana Menteri dan menempatkan Chechnya di puncak daftar tugas yang harus segera diselesaikan. Saat itulah Putin menenangkan Chechnya. Artileri menghancurkan Grozny dan agen intelijen Moskow, FSB, meredam ribuan pemuda Chechnya. Menurut catatan CNN, para pemilih Rusia menyukai Putin karena alasan ini. Dan pada tahun 2000, Putin berhasil menjadi orang nomor 1 di Rusia. Ini adalah kemenangan yang ia miliki untuk Chechnya.
mengunci oligarki. Menurut Elise Giuliano, dosen di Departemen Ilmu Politik di Universitas Columbia yang berfokus pada Rusia pasca Soviet, oligarki adalah pengusaha yang sangat kaya yang berpengaruh secara politik dan sosial. Oligarki inilah yang juga punya andil besar dalam menjaga kekuasaan Putin. Oligarki Rusia terbentuk dalam 2 tahap. Pertama, mereka yang mendapatkan kekayaan pada 1990-an selama kekacauan terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet. Sementara yang kedua adalah menjadi kaya melalui ikatan dengan Putin yang telah memerintah Rusia sejak 2000. Melansir History, Putin secara bergantian memperkaya dan menghukum oligarki, memperlakukan taipan dan bisnis mereka sebagai pion dalam pertandingan catur politiknya. Namun di sisi lain, penentang yang dianggap sebagai sampah dan pengkhianat akan diperlakukan dengan kasar. Yuri Kovalchuk, teman lama dan penasihat pemimpin Rusia, adalah contoh yang memperoleh saham besar di perusahaan perbankan dan telekomunikasi melalui hubungannya dengan Putin. Sementara Mikhail Khodorkovsky, yang saat itu menjadi orang terkaya Rusia, ditangkap pada 2003 dan dipenjarakan selama 10 tahun karena tuduhan kejahatan pajak setelah ia mendukung saingan politik Putin. Dari sini, para miliarder Rusia segera mengetahui bahwa kekayaan mereka bergantung pada kepatuhan kepada Putin. Kendalikan mafia. Keseimbangan dunia bawah tanah sebetulnya sudah ada jauh sebelum Vladimir Putin muncul di jagat politik Rusia. Namun perjalanannya menuju dunia tersebut dimulai ketika ia menjadi wakil wali kota di Saint Petersburg. Saat itu, atasannya hanya memberi satu tugas, yaitu jadi perantara komunikasi kepada semua pihak agar pemerintah dan semua pihak sama-sama diuntungkan. Entah itu pengusaha, investor asing, sampai petinggi organisasi kriminal. Ketika rezim komunis jatuh, sistem yang ada kala itu adalah kleptokrasi. Mafia Rusia cukup berbeda dengan yang lainnya. Ketika organisasi kejahatan lazimnya berusaha tak tersentuh hukum, maka mafia Rusia justru mendekati kekuasaan. Mereka ikut lelang, tapi tentu saja sambil ada main dengan pejabat, bahkan sebagian dari mereka juga jadi pejabat. Penulis buku The Fury, Russia's Super Mafia, Mark Galeotti, dalam wawancara bersama Vice menyebut Putin secara sadar mengerahkan jaringan mafia yang ia kenal untuk meneror negara-negara barat yang memusuhinya. Menurutnya, cara kerja jaringan mafia saat ini sudah mirip KGB di era Soviet. Mafia Rusia juga menguasai media sehingga mempengaruhi pencitraan Putin di mata publik. Bungkam suara kritis. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Rusia, Putin berjanji untuk melindungi kebebasan berbicara dan pers, hak milik, juga mengumumkan komitmen terhadap demokrasi. Namun sistem Putin terkadang disebut sebagai demokrasi terkelola. Tidak hanya menancapkan kekuasaan dengan menundukkan para oligarki, Putin juga melarang segala bentuk oposisi yang nyata, di mana barisan oposisi tersebut menjalani hukuman penjara yang lama atau memilih melarikan diri ke pengasingan. VOA dalam rilisnya kemudian merujuk pada seorang kritikus paling vokal bernama Alexei Navalny. Ia dijebloskan ke dalam penjara pada 2021 hingga menjemput ajal pada Februari 2024. Cengkeraman kekuasaan Putin semakin erat setelah ia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Munculnya perbedaan pendapat masyarakat terkait perang akan dibungkam. CNN melaporkan Rusia menangkap dan mendenda anggota partai, pengacara, hingga aktivis yang secara terbuka mengecam invasi Moskow ke Ukraina. Seorang aktivis sekaligus politikus Partai Libertarian, Oleg Mamedov, menjadi satu dari semakin banyak orang di seluruh penjuru Rusia yang dihukum usai undang-undang baru diterapkan sejak invasi ke Ukraina berlangsung. Sebesar apapun tekanan yang diterima, pada akhirnya Putin menunjukkan betapa kekuasaannya dapat bertahan lama di negeri sendiri. Oposisi dalam negeri sebagian besar bungkam, perekonomian kembali tumbuh, militer Rusia berhasil menguasai wilayah timur Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, dan Putin kembali melakukan lawatan ke luar negeri. Sementara dari luar negeri, Putin mempelopori upaya untuk menentang dominasi Barat. Jadi, bagaimana pandangan kalian terhadap cara-cara yang ditempuh seorang Vladimir Putin?